Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah saudara kerjakan mengenai saham treasury. Oke, ini adalah transaksi saham treasury. Jadi kalau kita lihat, ya, ternyata pada tanggal oke, konsepnya dulu. Saham treasury itu adalah saham perbendaharaan, ya. Jadi treasury stock itu adalah saham milik perusahaan yang awalnya tadi dijual, kemudian oleh perusahaan ditarik lagi atau dibeli kembali. Nah, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan itu namanya adalah saham treasury. Ya, jadi kita lanjut. Ya, jadi kasus ini berkaitan dengan kasus yang sudah kita bahas pada saat penerbitan saham sebelumnya. Ya, kita asumsikan. Misalkan pada tanggal 30 Juni, perusahaan membeli kembali 100.000 lembar saham biasa yang telah dijual pada tanggal 5 Januari. Oke, ini adalah saham yang sudah terjual pada tanggal 5 Januari, 6 bulan yang lalu, kemudian oleh perusahaan ditarik lagi. Jadi untuk mencatat treasury stock itu kita bisa menggunakan dua metode. Kita bisa menggunakan metode biaya atau harga perolehan, ataupun metode nilai modal. Ya, oke. Jadi asumsinya di sini yang diminta adalah metode cost atau metode biaya. Oke, membeli kembali. Ya, artinya yang akan kita peroleh adalah saham kita. Ya, nah ini akan kita tampung dalam akun saham treasury atau saham perbendaharaan. Ya, berapa nilainya? Ya, tinggal kalikan. Jadi saham yang dibeli itu adalah 100.000 lembar, ya, di mana harga jual per lembarnya adalah 16.000. Ya, oke. Jadi total saham yang dibeli lagi ini adalah 1,6 M. Ya, jadi kenapa saham yang sudah dijual kemudian dibeli lagi? Ya, tujuannya hanya satu, ya, tujuannya adalah untuk spekulasi. Ya, jadi kemarin dijual dengan harga waktu beli uh, harganya lebih tinggi. Kemudian harapannya adalah harganya akan naik lagi saham tadi. Ya, sehingga kalau pada saat harganya naik lagi, saham itu akan dijual lagi seperti itu. Jadi perusahaan melakukan ini untuk mendapatkan selisih harga antara harga ketika membeli saham ataupun harga ketika menjual saham. Walaupun mungkin spekulasi itu tidak sepenuhnya diperkenankan. Ya, oke. Lanjut. Pada tanggal 31 Juli, perusahaan menjual 50.000 lembar saham treasury. Harganya 17 juta. Oke. Ya, jadi saham yang sudah dibeli ini dijual lagi. Ya, jadi perusahaan akan memperoleh uang kas, ya, uang kas, ya, senilai 50.000 lembar saham, ya, karena yang dijual lagi itu adalah 50.000 lembar, harga jualnya itu adalah 17.000. Oke, ya. Saham treasury yang dicatat, ya, untuk 50.000 lembar, kemarin waktu tanggal 30 Juni itu kan harga belinya 16.000. Ya, maka dia akan dicatat sebesar harga waktu beli. Oke. Ya. Oke, nah di sini kondisinya adalah ada premi. Ya, kenapa? Karena harga waktu beli itu lebih murah atau lebih rendah daripada harga waktu jual. Ini akan kita akui sebagai premi saham treasury. Ya. Oke, kemudian pada tanggal 30 Oktober dijual lagi. Oh, ternyata harga jualnya turun, ya, turun lebih murah daripada waktu beli. Oke, kita coba catat. Kasnya tetap sebesar jumlah yang dijual dikali dengan harga waktu jual. Oke. Sedangkan saham treasury-nya, treasury itu akan dicatat sebesar 30.000 lembar dikali dengan harga waktu beli ya, 16. 1, 2, 3. Oke, nah ternyata rugi dong. Ya, rugi atau dalam posisi harga belinya lebih tinggi daripada harga waktu jual. Nah, yang selisih ini ya, ketika khusus untuk saham treasury, ya jadi selisih debit ini atau selisih di mana harga belinya lebih tinggi daripada harga jual, itu tidak kita akui sebagai disagio saham treasury. Ya, karena kalau disagio saham treasury itu tidak ada.
Ya, jadi ini akan tetap kita akui sebagai premi saham treasury. Nah, jadi seolah-olah kita mengurangi yang ini. Oh, sorry, ini salah kok. Ini jadinya gini. Sorry. Duh. Oke, nih. Ya. Nah, kita sudah mencatat premi saham treasury 50. Nah, yang ini kita kurangi. Ya, karena waktu jual tanggal 30 Oktober itu dianggap ada kerugian, ya, maka premi saham treasury yang kita kurangi. Jadi posisinya di sini tinggal 20 premi saham treasury-nya ya, saldonya ya. Kita lihat yang transaksi treasury stock terakhir. Oke, dijual lagi 20.000 lembar, harganya turun lagi. Oke, kita catat. Kasnya itu berarti 20.000 lembar dikali dengan 14.000. Oke. Saham treasury-nya berarti 20.000 lembar dikali dengan harga waktu beli. Beli kemarin berapa? 16.000. 16. Oke. Ya. Nah, coba perhatiin ya. Waktu di sini, ini kan kita udah catat premi itu kan sama dengan keuntungan ya. Jadi kita sudah mencatat premi sebesar 50. Nah, pada saat penjualan treasury stok yang kedua, kita mengalami kerugian sehingga premi treasury-nya ya premi saham treasury-nya kita debitkan. Jadi posisinya di sini premi saham treasury-nya itu tinggal 20. Ya, ini dikurang ini. Oke, ini kita catat sebagai premi saham treasury di sebelah debit. Ya, berarti premi saham treasury-nya habis ya. Tapi posisinya belum balance nih. Ya, masih ada kerugian sebesar 20. Nah, kita catat kemana nih? Ya, dalam posisi saham treasury-nya tidak bisa didebitkan lagi, ya, maka di sini kita akan debitkan saldo laba perusahaan. Ya, seperti itu. Ya, oke, mungkin itu dulu ya. Silakan dipahami lagi. Kalau memang ada yang harus didiskusikan, kita akan bahas di grup kelas kita. Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.